Ya, kembali lagi sama YouTube channel Pena Ilmu, yang mana sekarang YouTube Pena Ilmu sudah punya program terbaru nih guys, namanya Pena Sport. Nah, dari Pena Sport kita membahas berbagai macam jenis olahraga guys. Nah, sekarang kita ada narasumber nih guys, yang mana dia sudah berkecimpung lama di dalam olahraga, termasuk di dalam pendidikan dan kepelatihan olahraga sepak bola. Nah, langsung aja kita kenalan sama si narasumber berikut ya. Halo, Assalamualaikum Coach Kyo. Halo Bro Wira. Ya, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat banget ini kalau dibilang. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya ini Coach Kyo, dia sudah lama ya berkecimpung di sepak bola ya, sebagai aktivis, penggemar sepak bola juga, terus pengembang sepak bola juga. Ya, football enthusiast lah. Football enthusiast. Nah, sudah berapa lama nih Coach Kyo dalam menjalani di bidang olahraga ini? Alhamdulillah sih dari kecil kelas 3 SD berarti berapa ya? 6 sampai 7 tahun. Oh. Ya, Itu sudah gemar lumayan lucu ya, berkembang sampai akhirnya sampai saat ini tetap menyenangi olahraga ya, terkhusus sepak bola. Oh gitu. Ya. Terus kalau dapat info nih, saya sudah ngerisetnya ya mengenai Coach Kyo. Coach Kyo tuh kalau nggak salah dulu pernah menjadi pemain Liga 3, benar nggak? Itu benar. Benar ya. Tapi sambil sih. Oh, sambil. Jadi boleh ceritakan Coach Kyo mengenai dulu kenapa bisa jadi pemain Liga 3, terus sekarang jadi apa? Mungkin. Ya, alhamdulillah bisa sampai sekarang atau berkecimpung di bidang olahraga, dimana jadi apa ya, sebenarnya enakan disebut fasilitator anak-anak yang suka sepak bola. Oke. Gitu. Nah, di situ sih terlahir dari keresahan sebenarnya. Oke. Bro Wira, yaitu keresahannya adalah ketika saya bermain bola dari usia kecil, bisa dibilangnya tadi kelas 3 SD. Cuma itu tuh saya gantiin kakak saya. Oke. Lucu. Jadi kalau boleh cerita tuh, pertama kakak saya pulang nangis. Oke. Setelah nangis, saya tanya kenapa ya, kan ayah punya ayah tuh, ayah saya tuh kenapa ya gitu. Ini kok susah banget main bolanya, ini gini. Terus yaudah aku aja gitu, udah adek aja gitu. Kalau kata mas saya waktu itu gitu. Jadi kalau saya kenapa mas ya, karena saya keturunan Jawa juga sih. Nah terus sampai akhirnya saya memulai sepak bola di SSB di salah satu provinsi di Sumatera, itu di Jambi dulu. Oke. Sampai akhirnya sekarang suka ya, karena pada akhirnya sih usia kecil senang. Tapi perjalanannya itu dimulai dari ketika saya kelas 7 SMP. Kenapa tuh Coach? 7 SMP saya ditawarkan sama ayah, saya bilang, ayah punya rekan dulu pelatih sekaligus mantan pemain timnas. Oh, Yaitu, boleh di-spill? Ya, itu adalah Coach Arif Hidayat. Jadi Coach Arif Hidayat, terima kasih banyak telah membuat saya termotivasi untuk jadi, ya kalau dibilang senang dalam sepak bola gitu. Oh, ya. gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berhubungan dengan baik juga, sampai kebetulan anaknya coach juga dekat dengan saya gitulah. Nah, sampai akhirnya saya pergi ke Palembang seorang diri, Bro Wira. Oh, ya, perantau lah ya. Perantau, Sumatera Selatan, Palembang. Sumatera Selatan itu di Sekayu. Oke, Dulu. terus? Saya menimba ilmu di sana dengan Coach Arif Hidayat gitu. Ya, mungkin kalau kenal teman-teman, namanya Sisa Football Academy dulu namanya. Oh, Sisa Soccer School. Ada di sana. Nah, sampai akhirnya saya pergi lagi ke Kota Bogor. Wih, Kabupaten Bogor. merantau lagi nih Coach. Merantau lagi. Nah, pada akhirnya saya nggak pernah berpikiran atau apa kalau orang bilang sekarang minder atau bagaimana nanti hidup. Karena saya soal sepak bola aja saya tuh tinggal ayo dulu, seperti itu namanya anak muda gitu. Gitu sampai akhirnya di mana tahun 2015 PSSI dibukukan. Oh. Nah, sampai di situ saya berpikir tentang kenapa ya kok susah banget kalau di dualisme gitu. Dan ya tadi PSSI dibukukan, di banned sama FIFA, nggak bisa beraktivitas. Pas banget saya lulus SMA, di mana
saya di Bogor ya, alhamdulillah saya juga ya namanya kompetisi usia muda di PSSI dulu suratin itu saya Betul. mengikuti. Sampai akhirnya berpikir, saya tanya ya saya sepak bola di kampus-kampus itu ada nggak sih di kuliah gitu? Oh ada gitu ya. Sampai akhirnya saya kuliah, saya berpendidikan sampai ketemu dengan Liga 3 tadi. Jadi saya berpendidikan ya termasuk ikut Pemain Liga 3. main Liga 3 ya, saya melatih juga ya. Dan jadi mahasiswa juga. Iya, jadi mahasiswa juga ya, berpendidikan juga. Jadi nyambi sih sebenarnya gitu Bro Wira. Tapi semangat untuk bermain masih ada alhamdulillah, karena sudah mencintai sepak bola ya, bukan tentang menang kalah waktu itu. Sampai akhirnya sekarang ya gara-gara Mas Wira kayak dipanggil ke sini untuk bicara tentang ini. Cuman ya sedikit banyak tentang perjalanan saya sebegitu. Oke. Bro Wira. Berarti cukup panjang ya perjalanan Coach Kio mengenai sepak bola dari yang kelas 3 SD sampai terus ke jenjang SMP, SMA yang mana sudah merantau kemana-mana kan, dari Jambi terus ke Palembang terus ke Bogor sampai sekarang tuh di Jakarta ya Coach ya. Yeah. Berarti sudah banyak. Udah berapa tahun tuh Coach? 8 tahunan ada. Terhitung Dari maksudnya suka bolanya ini. Oh, kalau berarti dari usia berapa ya? Usia 7. Sekarang saya umurnya udah lumayan. 21 tahun 20 tahun lah ya. Tapi saya untuk senang dengan bola. Untuk di bidang kepelatihan mungkin sudah lama. Udah 8 tahun. Udah 8 tahun. 8 tahun. Oke. Wah, berarti ketika nyambi sebagai mahasiswa dan pemain itu udah ngambil license juga berarti Coach? Ya, kebetulan alhamdulillah saya ngambil lisensi. Kalau di sepak bola tuh namanya dia ada tahapannya lisensi B, lisensi C, lisensi B, lisensi A, lisensi A Pro. Oh, Ya. berarti paling tinggi A-Pro atau ada A lagi? Pro. Di ASEAN itu A Pro. Oh, di ASEAN A-Pro. Kalau di luar negeri ada namanya UEFA, UEFA oke. Bela. Jadi berbeda. Cuman tahapannya A Pro itu kalau bahasanya A itu bisa di Liga 1. Kalau di Indonesia gitu. Kalau A Pro bisa di luar negeri dari Liga 1 di apa kalau dibilang? Liga ASEAN Abroad, lah ya. Nah, bisa Abroad ASEAN Liga atau ASEAN. bahkan di ini juga udah bisa karena Di Europe juga bisa. Ya, bisa. Oke. Tapi untuk coach sendiri, Coach Kio sekarang license-nya apa? Kalau saya udah C license. Sudah C license. Berarti masih bisa bertahap lagi ya untuk Insya Allah, berikutnya. Insya Allah mau nyoba B nanti. Oke, kita doakan semoga Coach Kio juga bisa lanjut ke license B-nya. Terus ngomong-ngomong tentang kepelatihan ya, teman-teman. Kalau tadi udah ngebahas tentang Coach Kio dari masa kecilnya, kenapa bisa suka, terus juga sudah mendapatkan license dan pemain Liga 3 juga. Nah, sekarang kesibukan Coach nih Coach. Di kepelatihan sekarang melatih di mana nih Coach? Saya kebetulan sekarang melatih di Asia Football Academy. Oke. Di mana dia adalah salah satu akademi terbaik ya di Jakarta, termasuk di Indonesia juga. Alhamdulillah juga udah punya lapangan sendiri. Ya cukup terkenal lah ya Coach ya Cukup untuk terkenal. akademi tersebut. Dimana udah pas sih akademi. Kalau tadi Coach Kio sudah sekarang menjalani tugasnya sebagai pelatih di Asiop ya Coach ya, di akademi. Melihat kalau di timnas sekarang nih Coach ya, apalagi sebelumnya kita pernah ditangani oleh Coach Sintayong, Coach STY, yang mana beliau juga sebenarnya senang sama pemain-pemain muda ya kan. Seperti kalau sama Coach Kio sekarang kan sedang menangani pemain-pemain muda ya kan, kayak usia kelompok umur lah ya. Kalau Coach Sintayong sebelumnya kan juga suka tuh sama pemain-pemain muda, makanya dia berani cut umur-umur kelompok umur, dan harusnya di timnas senior tuh kayak pemain-pemain senior, tapi di cut tuh banyak yang di cut sampai akhirnya banyak pemain muda yang diorbitkan. Menurut Coach Kio mengenai Coach Sintayong tuh bagaimana Coach? Ya sejauh ini apa yang katakan Bro Wira sih udah kalau dibilang udah seharusnya gitu sih ya. Kalau pada akhirnya mungkin dari point of view saya sebagai pelatih dan melihat rekan-rekan pelatih ya pun Coach Sintayong, kita pasti insya Allah semua akan belajar
Dalam arti soal apa? Memanage tim, terus menciptakan situasi tim, dan mempertanggungjawabkan yang paling penting. Pada akhirnya Coach Sintayong mungkin sama negara, ya saya pun sama klub saya gitu kan, akademi saya, ya itu hal yang wajar sih menurut saya. Apalagi ngelihat kalau Coach Sintayong telah membawa perubahan yang sangat signifikan ya. Betul. Yang pada akhirnya mungkin sedikit, kalau saya pakai persepsi masyarakat atau netizen yang mungkin memegang teguh prinsipnya itu, ya pada akhirnya kita nggak juara sih. Cuman level-level lain kita bisa membuat itu jadi sejarah atau peninggalan legacy yang mungkin ya bisa jadi cobaan berat juga untuk coach yang sekarang. Betul. Pada akhirnya Coach Patrick Kluivert dan jajaran pelatih yang lain beserta pemain-pemainnya itu akan mendapatkan sentuhan yang baru, yang dimana tidak ada jaminan, tapi harapan kita semua sama. Pada akhirnya ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PSSI sendiri bisa membuat dampak yang positif buat timnas kita. Ya karena ya kalau disinggung lagi dari cara Coach Sintayong memangkas pemain usia muda, itu dari pendapat saya pribadi adalah sepak bola kan bukan tentang menang kalah. Betul. Bukan tentang strategi, taktik dan lain-lain. Ya, bicaranya tentang keputusan setelah kita bermain di lapangan loh, Bro Wira. Itu kita akan selalu mendapatkan banyak keputusan, entah itu bertahan, menyerang, ya kan, itu bagian dari istilahnya itu. Sampai akhirnya bagaimana pemain itu ketika dia kalah bola, nggak pegang bola, dia bagaimana agresif dan lain, itu kan perlu. Betul ya. Ya kalau saya baca-baca, karena saya alhamdulillah kan ya melihat perkembangan sih tentang apa yang udah Coach Sintayong berikan, itu perubahannya ya sangat jelas. Contoh dari fisik. Oh iya betul. Ya pada akhirnya pendapat saya pribadi adalah harusnya sih fisik adanya di klub, di mana dia ketika harus dipanggil negara atau bangsanya sudah siap semuanya. Cuman ya oke. Banyak hal yang kita juga nggak perlu harus masuk. Betul. Tapi kita perlu belajar gitu. Ya, sebenarnya kalau kita sebagai orang awam yang mendengar cuma lewat media ya, diceritakan atau diberitakan tuh bahwa ternyata passingnya juga ternyata pemain-pemain yang dipanggil ke timnas pun masih di bawah dari harapan Coach Sintayong sebelumnya ya kan, bahwa sebenarnya akhirnya klub lagi yang harus ditekan nih mengenai latihan mungkin fisiknya, passingnya, crossingnya, itu yang mungkin harus diperbaiki lagi ya sebenarnya Coach ya. Iya, cuman kalau saya boleh masuk di bagian-bagian itu adalah pendapat sih. Ya. Jadi kita emang harus bijak dalam menyikapi semua hal, bukan orang-orang bola doang. Jadi apa ya? Kita sebagai orang yang senang melihat bola harus ikut andil terus ya. Harus ikut andil dan harus kalau nggak tahu mencari tahu. Jadi ya kadang terkesan emang nggak diajari di liganya, kenapa di timnya kok sampai di timnas harus diajari. Persepsinya Sintayong atau pendapat Sintayong mengenai hasil-hasil itu adalah yang dia pakai di standarnya. Oh iya betul sih, karena ya mungkin kan dia sudah pernah menangani timnas Korea sampai Piala Dunia. Betul. Melihat pemain-pemain yang sudah abroad di Eropa dengan kualitas yang lebih baik ya. Iya, jadi kita pun ketika dikatakan itu bukan kita jelek, tapi ya karena Coach Sintayong mungkin ada standarnya. Standarnya tinggi lah ya mengenai pemain timnas seharusnya. Oh iya, terus juga ini Coach Kyo mengenai pemain timnas sebelumnya sama timnas yang sekarang. Sekarang kan kita sudah mulai berganti nih Coach dengan Coach nahkoda baru ya kan. Kalau timnas dulu ada Coach STY, sekarang ada Coach Patrick Kluivert ya kan. Nah di Justin siapa Coach? Justin Kluivert tuh anaknya. Oh iya. Salah. Jadi Patrick Kluivert tuh dengan strateginya dan taktiknya kan berbeda ya, antara Coach Sintayong. Kalau Coach Sintayong dengan formasi 5-3-2 ya kan, terus misalkan Coach Patrick Kluivert itu di 4-3-3 Coach. Itu kan udah kelihatan tuh perbedaan antara
jenis formasi yang diberikan sama Coach STY sama Coach Patrick Kluivert. Menurut Coach Kyo gimana nih Coach? Sudut pandang Coach Kyo mengenai di antara kedua pelatih itu. Tentang apa itu, Bro? Tentang strateginya mungkin atau permainan seharusnya, apalagi kan nanti di tanggal 20 itu ada pertandingan antara Indonesia melawan Australia kan. Ya kalau dikupas sih, yang saya juga pernah baca itu Asia itu emang mengedepankan beberapa permainan fisik. Oke. Di Asia beberapa, sampai akhirnya ya timnas kita beberapa ASEAN apalagi Thailand dan lain-lain. Ya alhamdulillah udah masuk juga sepak bola modern, dimana ya kalau saya boleh jelaskan, sepak bola modern kan adalah permainan dari lebih kepada bola dengan intensitas tinggi. Oke. Tapi kalau sepak bola konvensional biasanya ya seperti apa yang kita lihat di arahan Coach Sintayong semasa membela kita, dan sebenarnya di hybrid dengan bahasa istilah di sepak bola ada namanya hybrid. Oke. Jadi hybrid itu adalah dimana ketika timnas dari Coach Sintayong, entah itu kelompok umur yang saya lihat itu sama semua sampai sama semua ya? sampai ke timnas yang senior. Dalam arti pola yang dia pakai, saya ingat dulu pertama kali Coach Sintayong membawa timnas kita di usia 19 tahun atau usia 18 tahun. Iya, itu dia sedang tur. Itu dia memakai 4-4-2, Bro Wira. Oh iya, Ya, sempat. Oke. karena emang 4-4-2 dari versi buku-buku sepak bola itu adalah formasi belajar yang mudah gitu. Sampai akhirnya dirubah di 4-3-2-1, 4-2-3-1 sampai akhirnya mempunyai pakem sendiri. Punya pakem sendiri dengan 5-2-3 atau 5-3-2. Itu hybrid dalam arti fluid. Fluid itu berubah-ubah gitu. Dengan catatan emang terkesan jadi sepak bola negatif. Dalam arti sepak bola negatif itu ya bereaktif sesuai apa yang peluang yang udah yang akan dia kalau dibilang diterima. Diberikan aksi kan, karena kalau misalkan sepak lawannya lebih banyak dominan pegang bola, possession, emang Sintayong lebih kepada bertahannya dulu untuk ngambil counter attack, sampai akhirnya kita melihat emang sedikit monoton. Tapi pada akhirnya kita bicara tentang hasil juga kalau udah senior. Betul. Apalagi animo supporter dan khalayak orang banyak. Kapan sih kita pernah lihat Indonesia bisa setara dengan Thailand dan Vietnam beberapa, bahkan kita lihat Malaysia, dalam arti kita kesusahan menang kan dulu tuh kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah gitu, dari sejarah kita ke Piala Asia selama 17 tahun. Oh iya. Iya, masih zamannya Budi Sudarsono yang saya tahu. Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas itu kan tahun 2007. Oh, iya. Jadi lolosnya itu sebenarnya nggak perlu kita tanyakan lagi kualitas konselnya gimana gitu. Betul. Hal yang harusnya emang kita harus selalu lakukan di tiap tahun itu kan nggak pernah ada. Dengan adanya sorry to say, saya 2015 saya di band waktu itu kan, kita tahunan saya waktu usia SMA. Sekarang kita ada di level yang bukan level ASEAN lagi. Sudah lebih malah. Iya, sebenarnya emang sedikit bingung dengan keputusan yang federasi ambil, cuman saya berharap ya Patrick Kluivert memegang pundak penuh sih, dalam arti harapan lah ya. Harapan dan ekspektasi kita, ekspektasi netizen udah nambah. Iya. Dan kita harus akui harus yang terbaik. Jadi kita nggak akan bicara tentang proses lagi sih, karena Coach Sintayong kan sudah memberikan proses yang panjang. Saya bukan bicara tentang pro siapa-siapa ya Coach. Betul. Coach ya Bro Wira. Tapi saya bicara tentang faktanya netizen telah naik juga standarnya. Betul. Dan faktanya lagi sih, Coach Sintayong nggak pernah menargetkan suatu hal di mana dia tidak pernah menyanggupi. Dia selalu patokannya realistis. Tapi ketika lewat dia berhasil gitu. Ya kalau dibilang tentang timnas sih sangat menarik sih tentang fakta-faktanya. Jadi kita menunggu aja yang terbaik buat timnas kita. Sebenarnya banyak kontroversi juga antara kenapa ada pemecatan dengan Sintayong, terus juga terlebih kalau kita suka dengar pemberitaan ya, kalau misalkan waktu sebelum dipecat Sintayong itu sangat ramai kan halayak publik dengan adanya pandit-pandit yang ya mohon maaf tanda kutip Bung Towel yang waktu itu
nggak bahas mengenai Sintayong yang harus membawa pemain naturalisasi banyak sekali, terus pemain lokal ditinggalkan. Sebenarnya nggak ditinggalkan ya coach ya, tapi lebih kayak ya tetap dilihat beberapa pemain yang harusnya sesuai dengan komposisi yang dimau coach Sintayong ya kan. Terus setelah coach Sintayong berhasil sudah dipecat, maksudnya bukan berhasil ya, sudah dipecat, terus akhirnya beberapa kali dilatih sama pelatih lokal kayak mohon maaf juga coach Indra Safri, terus ternyata nggak begitu memuaskan untuk hasilnya, tapi akhirnya pundit-pundit tersebut menghilang gitu dari publik, padahal sebenarnya waktu coach Sintayong masih ada tuh kayak waduh rame banget kan coach, sekarang malah kayak hilang di telan bumi aja. Gimana tuh coach menurut coach Kyo mengenai pandit tersebut? Pandit sih yang saya akui di dunia manapun selain sepak bola Pasti ada pasti ya? ada. Dalam arti hal-hal yang kita harus bahasa ya, sebenarnya saya sedikit tergores juga sih kalau bicara tentang bagaimana kinerja pelatih yang sudah baik. Ya oke, kalau isunya kemarin bahasa, dimana kita lihat apa sih yang kita cari tentang tentang hasil pertandingan sepak bola gitu. Ya pasti ada akhirnya yang menang dan sampai mana kita sampai gitu. Betul. Ya dengan adanya hal-hal isu-isu yang membuat jadi perpecahan netizen dan kesatuan Republik Indonesia yang harusnya bisa, ya kita kan tahu progres kita udah bahkan peringkat FIFA kita naik dalam arti ya sebenarnya nggak sedikit banyak nggak masuk akal tentang bagaimana respon, cuman pada akhirnya emang dimanapun ada kontroversi negatif. Saya juga nggak akan bilang tentang kenapa ini bisa terjadi, cuman kita harus akui juga sedikit banyak masalah di timnas kita dari zaman dahulu yang kita sering lihat adalah hal-hal yang non teknis di sepak bola itu sendiri. Bahkan ya sebenarnya nggak cuma di olahraga ya coach ya, tapi mungkin di dunia pekerjaan pun juga sama, benar nggak coach? Kalau di Indonesia benar kan? Mungkin iya ya seperti itu. Jadi ya kalau menanggapi kontroversi tersebut sebenarnya nggak ada habisnya ya coach ya. Betul. Nah terus kita masuk ke prediksi nih coach, ya kan? Prediksi timnas melawan Australia nih, ya kan? Kita nih syuting untuk ngambil teks sekarang nih sebenarnya di luar dari tanggal 20 ya kan. Jadi kan pertandingan Indonesia melawan Australia nanti di Australia di Sydney itu di tanggal 20 Maret coach, ya kan. Nah, menurut coach Kyo bagaimana nanti permainan Indonesia dengan arahan nahkoda yang terbaru coach Patrick Kluivert dengan formasi 4-3-3-nya dengan pemain baru nih coach, ada pemain naturalisasi baru ya kan, ada Emil Audero, ada Joel Pelpesi, terus ada Den James, sama satu lagi pemain lokal yang baru diorbitkan nih sama coach Patrick Kluivert, yaitu si Bagaskara. Gimana coach Kyo menanggapi, melihat bagaimana nanti perjalanan Indonesia di Sydney nanti? Ya menarik sih lihat persiapan yang udah jajaran pelatih ya atau PSSI berikan terhadap persiapan ini. Ya banyak pelatih atau orang-orang yang kita lihat itu adalah ini udah di sini pernah berpengalaman di sini pelatih, yang pada akhirnya harapan kita adalah lebih baik dari eranya ya Coach Sintayong. Lebih baik dalam arti ya kalau emang tujuan adalah bahasa, kalau bisa ya bahasa di situ komunikasi dan udah aman harusnya, dan kita juga kayaknya sepak bola pakai bahasa sepak bola juga kita bisa ngobrol gitu. Dan yang kita lihat lagi adalah kalau dibilang 4-3-3 mungkin saya akan lihat cenderung lebih ke 4-2-3-1 sih. 4-2-3-1 dengan formasi 4-2-3-1 mungkin bisa menjaga keseimbangan. Ini kalau bicara tentang istilah menyerang dan bertahan, bicara tentang istilah gaya yang kita punya, ya kita akan lebih balance atau seimbang di 4-2-3-1. Ya dengan pemain-pemain yang tadi udah dipanggil, pada akhirnya ya Patrick Kluivert dan jajaran Coach Patrick itu mempunyai game style yang sendiri gitu. Ya pada akhirnya
tidak mungkin seperti Coach Sintayong yang saya lihat ya, karena udah jelas. Karena sudah berbeda gaya permainannya. Iya, udah jelas ketika kalau Coach Oliver kan Coach Patrick kan ada dari Belanda ya. Ya. Ya, insya Allah. Filosofi Belanda. Ya, kalau dengan total footballnya Belanda zaman dulu ya, sekarang masuk ke modern football selalu dengan sepak bola dari kaki ke kaki. Itu yang saya lihat sih. Ya mudah-mudahan kita bisa lihat timnas kita menang, jadi kita bisa puas dan nggak bisa kita lihat dari satu pertandingan saja. Jadi kita akan lihat konsistensinya juga, karena kalau Coach Sintayong 5 tahun, Coach Patrick harus bisa 6 tahun, dan kita akan ada di level dunia setiap tahun itu bakal lebih dari Coach Sintayong. Dan kita nggak boleh lupa juga sama Coach Sintayong. iya, dan kalau seandainya pun kita lolos nih, dan kita berharap pasti lolos gitu kan, pasti euforia penonton akan lebih meriah lagi. Padahal kita baru lolos Piala Asia dan masuk ke kualifikasi Piala Dunia yang sudah lolos tahun 4 ini aja, kita euforianya udah wah banget kan. Apalagi ditambah kalau kita bisa lolos Piala Dunia nggak Coach? Hal itu yang nggak bisa dicegah sih bro, karena menurut saya di Indonesia itu hal-hal fanatik mana yang bisa lebih dari sepak bola Betul, apalagi Indonesia. Jadi emang takjubnya orang-orang luar negeri juga terhadap masyarakat atau netizen kita ya pada akhirnya ya soal animo sepak bola yang sangat fanatik, yang bisa membuat kalau saya mungkin pernah jadi pemain, ditonton orang banyak itu adalah ada sensasi tersendiri. Betul. Yang pada akhirnya bisa membuat negatif atau positif. Positifnya adalah ketika kita dicaci dan diteriaki, ya bagaimana kita merespon, apakah kita emosi atau apa. Kedua, ketika kita disemangati pun jangan sampai kita juga melupakan tim, show off, banyak gitu, karena sepak bola permainan tim. Jadi hakikatnya adalah kita nggak bisa mementingkan permainan sendiri ya. Banyak aspek di sepak bola yang harus kita pahami, yang dimana ya sangat penting sih dengan wajah baru, staf-staf pelatih di timnas untuk membawa Garuda kita terbang tinggi di level dunia. Kalau saya respon. Ya harusnya ya dengan tambahan beberapa pemain baru ini ya kita bisa memaksimalkan dan bisa memaksimalkan hasilnya, bisa memberikan hadiah juga untuk para supporter, untuk para penggiat sepak bola. Nah, kita masuk ke sesi line up nih Coach. Jadi kita sudah punya berbagai macam nih yang kita lihat di squad calling Garuda ya kan. Kalau menurut Coach Kio nih dari kiper, nah kita punya ada Hernando Ari, ada Nadeo, sama ada Martin Paes untuk saat ini, karena Emil belum dibawa nih Coach ke Australia. Kalau dari Coach Kio untuk posisi kiper nih, kira-kira siapa yang udah pasti diturunkan oleh Coach Patrick Kluivert di laga melawan Australia nanti? Kalau dari pendapat saya, pertama itu Untuk kiper melihat lawan dan intensitas dan poin yang akan kita raih, karena kan masih di stand group ya. Ya, peringkat 3 gitu. Ya, dalam arti kita harus menjauh sejauh-jauhnya dari poin-poin yang terdekat kita gitu kan. Yang pertama jelas Martin Paes. Martin Paes ya, dengan pengalamannya di tanpa mendiskreditkan Hernando Ari. Oh iya betul. Dan kiper lokal lainnya ya. Kiper kita Nadeo yang dipanggil gitu. Oke. Dari kiper kita sudah ada Martin Paes nih. Jadi ada ini Bro Herman. Oh iya. Bisa ada apa? Martin Paes ya. Wah, hampir jatuh nih. Hampir ini ala-ala ini. Mas sebenarnya nggak susah ini dia. Nah, dari kiper sudah ada Martin Paes. Terus dari bek kiri. Nah, bek kiri itu kita banyak stoknya, ada Shane Patinama, ada Pratama Arhan, ada Calvin Verdong. Menurut Coach yang akan diturunkan oleh Coach Patrick Kluivert, siapa yang akan muncul di line up? Ya masih jelas tanpa dia nama lain tidak bukan ya, Calvin Verdong sih saya percaya dia. Calvin Verdong ya, untuk bek kiri Calvin Verdong. Lalu untuk bek kanan Coach, di bek kanan kita ada Kevin Dix, terus ada juga Dan James yang baru dipanggil, ada juga
Asnawi nggak dipanggil tuh. Ya, berarti antara dua itu, Kevin Dix atau Dan James. Oh, sama Eliano Reinders. Nah, menurut Coach Sintayong, Kyo siapa yang akan turun di bek kanan? Kalau saya sih Eliano Reinders sama Dejan sih tidak akan posisi kanan sih kalau saya. Kanan ya. Dejan itu berada di sisi sektor kiri atau gelandang bertahan yang saya lihat. Dan Eliano. Kalau di kanan sih jelas Kevin Dix. Kevin Dix ya. Ya, mudah-mudahan dia fit juga karena Oh iya, beberapa kemarin yang habis saya cedera tuh. habis cedera dan ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa ya. Terus untuk posisi bek tengah, nah ini kita banyak banget nih Coach. Kalau dari tengah udah pasti selalu percaya diri saya. Siapa tuh Coach? Kalau saya di yang nomor 3 ini atau stopper kanan ya. Ya, stopper kanan lah. Bek tengah kanan ya. Bek tengah kanan saya Messi Elgar di situ. Messi Elgar. Messi Elgar di sininya Jayes. Iya. Tanpa apa ya Udah- apa ya ini bicara tentang kesiapan di round ini sih melawan Australia ya yang saya tahu sih. Bukan berarti semacam Rizky Ridho itu kurang baik ya. Ya, Bukan. dengan kedalaman kedalaman squad lagi ya. Squad apa squad game? Kedalaman squad. Nah. Kedalaman squad kita saya akan melihat mungkin ya tadi ketika adanya Arhan, Ridho, mungkin pemain lokal kita yang ngomong emang udah harus pantas sih Ridho akan abroad ya. Saya pengen banget Rizky Ridho abroad. Dengan Pratama Arhan yang udah upload juga menunjukkan di Bangkok dengan Wih, asisnya bagus, dan ya. impresifnya penampilan dan nilai kalau di SofaScore saya lihat wow Meningkat ya. kan di atas 7 itu udah bagus. Sementara kita lihat bukan tentang itunya juga, kita bicara tentang pengalaman siapa yang dihadapi pemain-pemain ini di Iya. klubnya, apalagi Apalagi kenapa Japanese kita harus ya. abroad ya kira-kira kenapa kita harus abroad ya, kematangan sih akan dibutuhkan di squad di pertandingan lawan Australia ini. Iya, apalagi bek kita punya Jayezes sebagai kapten di Venezia. Venezia. Apalagi kemarin lawan Lukaku, dikunci habis tuh Lukaku sama Jayezes, ya kan? Ya. Itu insya Allah udah paten ya, El Capitano ya, Jayezes. Terus untuk tiga tengah kan dengan formasi coach Ya, ini pas nih, Klub, ini pas ya, nih. 4-3-3 ya. Iya. 4-3-3 untuk gelandang bertahannya nih dua, ya kan? Siapa menurut Coach Gio? Ya jelas Tom Hay harus ada. Tom Hay, Prof. Ya, Oke. Prof Haye di sini. Di antara kiri dan kanan lah ya. Di sini Prof Haye. Di kanan ya. Di sini mungkin bisa Ada Ivan Jenner, ada Joel, Joel Pelupesi Joel Pelupesi. atau bisa Ivan Jenner. atau juga ada Nathan Chow. Saya pilih Joy dulu deh untuk Joy. melihat keseimbangan karena bicara tentang menit bermain. Oh. Ivan Jenner dan Nathan masih kurang masih- maksimal ya di klubnya ya. ini mendapatkan tensi pertandingannya belum sesuai aja Bro Wira, karena Tom Hay ada di Liga 1 Belanda, Ivar Jenner Ada di Liga 2. ada di Liga 2 dengan intensitas yang kita nggak bisa meremehkan ya, cuman bagaimana penampilan dia belum sama kayak Tom Hay yang bisa menggendong timnya. Joy Pelupesi udah jelas juga di Liga Belgia dia Liga salah 1 ya. di Liga satunya Belgia dia udah jelas, dan kita nggak bisa lihat juga meskipun Nathan impresif di beberapa asuhan Sintayong kenapa dia, tapi menit bermain menjadi patokan juga. Kalau dari Patrick Kluivert bilang Betul. juga menit bermain sangat penting. Jadi betul. ya kita emang harus bicara realistis tentang apa yang ada di prediksi starting 11 nanti yang di Terus di nomor 10 siapa? Nah, di nomor 10-nya Saya pengen untuk awal ya Marcelino dulu deh. Oke, Gitu. ada Marcelino karena Ada Marcelino, tapi nggak tahu ya, karena sebenarnya bicara tentang impact gitu. Setelah dengan Arab Saudi kita wajib juga sih memberikan apresiasi yang sangat besar juga buat itu, karena itu poin penting juga kemarin ya. Terus juga Marcelino ternyata di Oxford juga bagus loh coach. Kemarin di beberapa kali walaupun di kelompok umur ya masih belum di squad utamanya Oxford, tapi dia udah kemarin cetak 2 gol. Iya. Di Oxford. Dan main 90 menit coach Marcelino, bahwa itu menunjukkan bahwa dia juga berpotensi untuk masuk ke squad Patrick Kluivert. Ya mudah-mudahan bisa dapat kepercayaan dari Coach Coach Patrick, karena kita nggak tahu kita nggak bisa bicara tentang hal apa yang kita bisa ambil, tapi pada akhirnya ya jajaran kepelatihan mengetahui hal-hal yang harus ya kita tunggu aja. Oke. Ser- Terus Nah, ada posisi sayap nih coach, kanan dan kiri. Kalau dari coach Tio, kanan akan ditempati oleh siapa coach? kalau dari saya
Saya coba kanan ini adalah boleh kita lihat mungkin dengan banyaknya isu waktu itu mungkin bisa harusnya ada Egy ya di sini ya. Tapi Egy kemarin ternyata jauh ya. Jadi kita pakai Eleanor Renders dulu di sini. Oke. Sebelah kiri. Tuh. Sebelah kiri udah pasti insya Allah Ratnar ya. Ustadz Orat Mangun. Oke, Ustadz Strikernya Ratnar. kita coba oleh Romi ini. Oh iya, ada bisa main. nih. Pertama kali debut mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan ya. Satu tim juga dengan Marcelino kan di Oxford. Oke, berarti itu starting line up dari Coach Kyo ya, bisa dilihat nih. Jadi nanti ada Martin Paes. Di sini ya, di sini mungkin bisa. Ada. Nanti ada Martin Paes, terus juga sebelah kiri ada Kelvin Verdong, terus di kanannya ada Kevin Dix, di tengahnya ada Jay Itzes, terus juga ada Michel Gers. Terus di gelandang bertahannya ada Prof. Haye, terus juga ada Joy Pelpesi, dan di nomor 10-nya di gelandang serangnya ada Marcelino. Di kanannya ada Eleanor Renders, di kiri ada Ragnar Orak Mangun, terus di strikernya kita pakai Ole Romani ya. Mungkin itu ya coach ya dari starting line up-nya Coach Kyo prediksi melawan Australia nanti. Jadi kita tunggu pertandingan nantinya, dan karena ini sebenarnya masih program yang baru nih coach ya kan. Siapa tahu mungkin kalau Coach Kyo tertarik bergabung sama kita juga. Menarik sih Ya, untuk ada basketnya mungkin ya. kita akan mengundang basket juga Ya kita mengundang semua, semua. semua karena kita kan sesuai dengan tema kita sebagai Pena Sport yang akan mengundang semua bidang-bidang olahraga yang membuat ya para penonton nanti tertarik dengan dunia olahraga, coach. Amin, amin. Nah, kira-kira gimana nih coach kalau misalkan nanti coach bisa mendampingi saya atau bisa jadi co-host atau host berikutnya di acara-acara Pena Sport berikutnya dengan narasumber-narasumber yang baru. Karena Bro Wira membawa pertamanya dengan sangat baik ini, jadi kalau saya jujur pengen sih. Pengen ya, mudah-mudahan nanti diberikan waktu juga ya kan, mungkin dengan set yang bagus ini penonton Ya. mantap. Oke, berarti kalau dari kita lihat Coach Kyo tadi kayaknya mau juga ya, nanti kita saksikan di episode-episode berikutnya yang nantinya akan ada tampilan yang menarik dan lebih baru ya dari yang episode sekarang ya. Mungkin itu aja mungkin coach dari episode sekarang mengenai narasumber kita yang enggak ya Terima kasih. hebat loh ya, maksudnya termasuk bagus dan hebat Coach Kyo. Jadi kita nantikan debutnya Coach Kyo nanti di program kita ya di Pena Sport ini. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Coach Kyo mengenai untuk para pemuda-pemuda yang mau berkecimpung di dunia sepak bola atau di dunia kepelatihan gitu. Ya, mumpung saya di sini, saya ingin ngasih pesan kepada pemudi bahkan sekarang kan. Oh iya, ada pemudi juga. Ada pemudi karena sepak bola bisa untuk universal. Betul. Karena sepak bola untuk kehidupan, dimana untuk para orang tua juga beserta para coaches, saya pesannya adalah satu, selalu melihat bagaimana proses sepak bola ini harus berjalan terus. Kita harus tahu di mana umur mereka, apa yang harus mereka dapatkan di fase-fasenya, dan jangan pernah mendiskreditkan orang yang hanya mampu menendang bola saja. Jadi tolong berikan apresiasi setinggi-tingginya. Paling penting ya, kita lihat dia menendang bola dan olahraga, kita harus support. Karena sekarang banyak artis atau semua stakeholder yang kita bisa contoh, ya kan, apa kalau dibilang orang influencer itu telah banyak mencanangkan olahraga. Jadi lewat sepak bola pun bisa olahraga, karena saya juga pelaku sepak bola. Saya hanya pesan satu adalah, jika harus diarahkan ke sepak bola, para pelatih, orang tua, dan pemuda-pemudi yang akan berkecimpung di sana, jaga semangatnya dan lihat dulu fase-fasenya. Jangan dikasih menang atau kalah, karena mereka sudah bermain bola aja dengan happy, kita udah harus sangat bangga. Itu aja pesan dari Itu aja ya, sangat bagus pesan dari Coach Kyo. Tolong ditanamkan untuk para coaches, terus juga para orang tua dan stakeholder yang berkecimpung di dunia olahraga sepak bola ini. Kita
kita naikkan pamor kita di dunia sepak bola ini supaya bisa Mudah-mudahan Pena Sport maju. ya, bisa meninggikan derajat sepak bola di kancah Asia sampai dunia ya. Amin. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih Coach Kio. Ya, terima kasih Bro Wira. Sukses selalu buat Pena Sport. Ya, sukses terus juga buat Coach Kio. Ya, mungkin itu aja. Bye bye. See you.